Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 14 Oktober tahun 2021, hari biasa pekan ke-28. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber iman kepercayaan, kami telah Kau anugerahi iman dan Kau perkenankan serta dalam Roh-Mu. Kami mohon kekuatan agar mampu menyelesaikan apa yang sudah Kau mulai melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama di Kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, para sahabat Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus tidak ragu untuk mengatakan kebenaran tentang suatu hal yang benar. Tuhan Yesus menghardik orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang adalah pemuka orang Yahudi, namun tidak sungguh-sungguh menjalankan pewartaan para nabi yang telah diutus oleh Tuhan untuk menyertai bangsa Israel dari awal hingga saat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus tidak segan-segan untuk mengkritik mereka karena apa yang mereka buat sungguh-sungguh tidak mencerminkan tindakan yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana umat Israel yang adalah pilihan Allah, bangsa terpilih yang juga dituntun oleh para nabi, namun para nabi itu justru mereka tolak dan mereka bunuh. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita belajar seperti Tuhan Yesus yang juga tidak takut untuk mengatakan dan melakukan yang benar demi kebenaran itu sendiri, sehingga bukan diri sendiri yang dibela, tetapi adalah kebenaran Allah yang terungkap dengan sikap-sikap yang sejati tentang keutamaan hidup ini. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat sungguh-sungguh tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, sehingga Tuhan tadi mengatakan bahwa mereka orang Farisi dan ahli Taurat itu memegang kunci pengetahuan tetapi tidak berusaha masuk karena hanya sampai pada tahap luarnya saja, dan mereka melakukan itu demi kepentingan kelompoknya sendiri, kepentingannya sendiri, tidak sungguh-sungguh mendengarkan dan melaksanakan apa yang diperintahkan atau diajarkan oleh para nabi sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh untuk berani setia kepada kebenaran apapun resikonya, termasuk para nabi yang akhirnya ditolak dan dibunuh oleh orang-orang Israel yang sebenarnya adalah kekasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang tulus, yang setia, yang taat, terarah kepada Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.